Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Aiman dengan NIM 4312110187, jurusan S1 Manajemen Ekonomi Bisnis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era industri 4.0. Pengertian pembinaan yang kalian tahu tentang pembinaan itu apa sih? Pembinaan ialah upaya untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Usaha-usaha pembinaan itu mencangkup upaya peningkatan sikap, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan keterampilan berbahasa yang dilakukan antara lain melalui pengajaran dan pemasyarakatan, sehingga masyarakat pemakainya memiliki kegairahan, kebanggaan, kesetiaan, dan bertanggungjawaban dalam mempergunakannya. Pengertian pengembangan. Kata pengembangan adalah sebuah bentuk nomina yang menurut tata bahasa proses diturunkan dari verbal, tindakan mengembangkan yang bermakna. Hal mengembangkan atau proses mengembangkan. Pengembangan ialah upaya meningkatkan mutu bahasa agar bahasa dapat dipakai untuk berbagai keperluan dan kehidupan masyarakat modern. Mengapa harus dilakukan pembinaan? Karena kemampuan berbahasa Indonesia masyarakat Indonesia tidak memuaskan, dan banyak orang Indonesia memiliki sikap negatif terhadap bahasa Indonesia yang melatar belakangi adanya usaha pengembangan. Latar belakang pembinaan dan pengembangan bahasa adalah masyarakat Indonesia yang multilingual. Jika kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa tidak dilakukan, maka persatuan dan kesatuan bangsa tercampur hancur. Untuk bangsa Indonesia yang terbesar dari Sabang sampai Merauke, diperlukan alat persatuan dan kesatuan berbahasa, persatuan dan bahasa negara. Bahasa yang sudah ada ini harus mampu membawa bangsanya untuk bersatu. Usaha pembinaan bahasa dan usaha pengembangan bahasa. Usaha pembinaan bahasa berkenan dengan pelaksanaan kegiatan yang penyebaran bahasa Indonesia ke khalayak sasaran dengan berbagai cara seperti usaha penyuluhan, penataran, dan pendemonstrasian. Jika pandang dari segi khalayak sebagai sasaran, terdapat dari atas berbagai golongan. Tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa. 1. Kegiatan pembinaan bahasa Indonesia. Yang A, penumbuhan sikap positif adalah salah satu sikap dari berbagai sikap yang mungkin ada. Sikap itu sendiri mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama komponen kognitif. Komponen kognitif artinya pengetahuan tentang bahasa. Yang kedua ada komponen afektif. Komponen afektif artinya perasaan atau emosi yang mewarnai atau menjiwai pengetahuan. Dan yang ketiga ada komponen perilaku. Komponen perilaku artinya kecenderungan berbuat atau beraksi. Dari 3 komponen itu muncullah sikap yang dihendaki, sikap positif atau sikap negatif. Hasilnya apabila tumbuh rasa bangga, rasa cinta, rasa memiliki,
rasa bertanggung jawab untuk mempertahankan bahasa Indonesia, berarti telah tumbuh sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia dan sebaliknya. Yang B, peningkatan kegairahan berbahasa Indonesia. Target ini dapat diukur dengan pernyataan seberapa banyak seseorang itu secara taat asas bergairah memakai bahasa Indonesia. Dapat dilihat juga dari perilaku seseorang dalam memakai bahasa Indonesia. Seseorang penutur dikatakan bergairah memakai bahasa Indonesia apabila itu berbicara dalam bahasa Indonesia pada pertemuan resmi, pada pertemuan yang bersifat negara, di dunia pendidikan, dan sebagainya. Seorang penutur dikatakan bergairah memakai bahasa Indonesia apabila orang tersebut menghindari pemakaian bahasa asing. Yang C, peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia. Meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia berhubungan erat dengan yang dimaksud baik. Maksud kata baik adalah hubungan dengan penempatan suatu bentuk secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya, kata gugur untuk ayam tidak tepat dipakai. Tentu yang tepat adalah kata mati. Dan kata Anda, umpamanya, dirasakan tidak tepat dipakai untuk berkomunikasi dengan orang tua sendiri karena kata Anda masih dianggap sebagai kata yang memberi jarak yang cukup jauh antara pembicaraan dan yang diajak bicara. Yang kedua, tujuan pembinaan dan pengembangan bahasa. Kegiatan pengembangan bahasa Indonesia. Kegiatan yang sejajar dengan kegiatan pembinaan adalah kegiatan pengembangan. Pengembangan bahasa Indonesia adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang dengan sadar ditunjukkan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan kemasyarakatan dan pembangunan, baik yang nyata maupun yang mungkin ada potensial, yang dihubungkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi dunia sekarang ini, serta dengan kemungkinan bagi masa depan. Dengan demikian, pengembangan bahasa bersifat dinamis. Dari kesimpulan di atas, jadi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sangat diperlukan dengan tujuan agar tumbuh rasa bangga, rasa cinta, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab untuk mempertahankan bahasa Indonesia, dan agar kosakata sebagai alat kelengkapan bahasa dan sarana bahasa cukup mampu mengatakan semua konsep dan gagasan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya dengan judul Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia di Era Industri 4.0. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.